Halo semua pemirsa dari SAS Share a Story, salah satu channel pribadi yang senantiasa memberikan informasi bermanfaat, baik dari perbaikan infrastruktur jalan raya maupun juga tempat wisata atau juga video-video lain yang menarik. Dan semoga para sahabat semua diberikan satu kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam setiap usahanya, serta dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. SAS akan menuju ke Semarang dan melalui gerbang tol Kaliwungu. Sekaligus nanti kita akan perlihatkan kondisi jalan tol saat ini setelah 5 tahun lalu diresmikan oleh Bapak Joko Widodo. Dan para sahabat yang melalui jalan Pantura sebelum masuk gerbang Kaliwungu, artinya akan menuju ke Semarang atau mau masuk ke tol Kaliwungu, berhati-hatilah di sini karena banyak sekali truk-truk tanah yang muter di lampu merah yang menuju ke Mangkang maupun gerbang Kaliwungu. Seperti mobil di depan kita warna hitam ini juga kondisinya tertahan oleh truk-truk yang akan melingkar kembali ke arah Kendal. Oke, kita akan segera meluncur karena lampu sudah hijau dan kita akan melaju melalui gerbang tol Kaliwungu. Semoga juga jalanan lancar, tidak ada kemacetan karena ini jalan tol. Nah, selain itu juga saya akan informasikan mengenai biaya tol untuk yang mulai bulan November ini. Sebenarnya bulan Oktober sudah ada kenaikan dari angka 18.500 sampai sekarang ini Rp22.000. Jarak dari gerbang tol Kaliwungu sampai dengan exit tol Krapyak di Semarang sana itu kurang lebih sekitar 10 km. Sehingga kalau biayanya 22.000, maka per kilometernya adalah 2.200. Nah, menurut para sahabat itu mahal atau murah? Silahkan bisa dipertimbangkan sendiri ya, melihat situasi dan kondisi jalanan juga jalan reguler bawah. Kalau macet mungkin di tolnya jadi murah. Kalau jalan reguler biasa tidak macet, ya lewat tol jadi mahal. Kira-kira begitu. Ruas tol dari Kaliwungu ke Krapyak ini merupakan bagian dari 75 km ruas tol Batang Semarang sebenarnya, yang kemudian diresmikan bersamaan yaitu oleh Bapak Joko Widodo, Presiden kita, pada tahun 2018. Untuk di gerbang tol Kaliwungu ini tidak membayar, tentu hanya nempel kartu saja. Dan sahabat, saya boleh berikan beberapa informasi yang mengenai sejarah daripada dibuatnya atau dibangunnya jalan tol ruas Batang Semarang atau Semarang Batang ini. Dahulunya itu dipegang oleh PUJT, PT Marga Setia Puritama, yang dimiliki oleh PT Insia Persada Permai. Itu 40% sahamnya. Lalu PT Banyuwen Permatasari 55% dan PT Karya Terampil Mandiri 5%. Kemudian pada 2008 PT Bakri Tol Road mengambil alih 65% kepemilikan saham itu. Namun pada tahun 2011 PT Bakri Tol Road ini melepas seluruh sahamnya, sehingga kemudian diambil alih oleh pemerintah, tentunya oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian oleh pemerintah ini dilelang, lalu kemudian dimenangkan oleh PT Jasa Marga dan juga PT Waskita Tol Road serta PT Bangun Cipta Sarana. Dan pengerjaan tol untuk Batang Semarang ini dilakukan tahun 2016 sampai dengan 2017. Lalu kemudian di tahun 2018, tepatnya di 20 Desember, tol ini diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, itulah sekelumit daripada satu sejarah dibangunnya tol Semarang Batang. Salah satunya adalah ruas tol gerbang Kaliwungu sampai dengan gerbang exit tol Krapyak sepanjang 10 kilometeran. Nah, karena juga masih jauh ini exit tolnya, saya mau cerita lagi sedikit mengenai sejarah dibangunnya tol untuk ruas Batang Semarang ini. Dibagi menjadi 5 seksi sebenarnya, yaitu Batang Timur itu 3,2 km, lalu seksi 2 itu Batang Weleri yaitu 36 km, ini panjang sekali. Seksi ketiga itu adalah Weleri ke Kendal itu 11,05 km, serta seksi keempat itu Kendal Kaliwungu 13,5 km. Dan seksi terakhir itu Kaliwungu Krapyak itu 10,10 km. Total semuanya panjangnya 75 km. Nah, untuk 75 km jalan tol ini berapakah dibutuhkan biaya para sahabat?
Nah, saya kutip dari media online yang ternama juga di Indonesia, yaitu mencapai 11,04 triliun. Dan kemudian berasal dari ekuitas perusahaan dari 70% dari pinjaman, guys. Nah, nanti tol ini akan bermanfaat menghubungkan 3 kota di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kota Semarang. Nah, saya adalah salah satu pemakai tol ini ya, hampir rutin setiap hari. Walaupun tidak setiap hari, tapi hampir setiap hari saya menggunakan tol ini karena memang jalan regulernya sedang ada perbaikan atau pembetonan atau pengecoran. Nah, tol ini memang katakanlah 5 tahun yang lalu demikian, memang masih sangat baik ya. Kemudian kebersihannya, kondisi jalan juga masih rata, tidak berlubang-lubang seperti di tol yang lain. Dan dalam perjalanan nanti ketika dari gerbang tol Kaliwungu sampai dengan Krapyak itu akan ada namanya pintu tol Kalikangkung. Ini juga pintu tol yang lumayan besar dan juga terkenal ini di Jawa Tengah khususnya ketika mau memasuki daerah Ungaran atau memasuki tol yang lebih besar yaitu arah tol Solo. Nah, di depan kita adalah tol Kalikangkung. Di sini nanti kita akan membayar ketika menempelkan, lalu kemudian kita membayar sebesar 22.000 untuk saat ini. Dan kemudian kita lepas daripada pintu tol Kalikangkung, kita menuju ke exit tol Krapyak. Dan para sahabat, kalau boleh kita ngobrol lagi ya, sharing-sharing bahwa sebagai pemakai jalan tol kita harus mematuhi ya, bahkan kita harus mengetahui terlebih dahulu aturan-aturan yang ada di jalan tol. Ini penting sekali karena tentunya ketika kita ada melakukan kesalahan, kita akan diberhentikan oleh petugas tol. Nah, yang pertama tentu kita harus membayar tol itu memakai alat atau kartu elektronik, bukan uang tunai untuk saat ini. Sehingga kita harus mengisinya tidak ngepres ya, atau katakanlah malah habis kartunya, sehingga kita akan menyita waktu dan itu mengganggu teman-teman kita yang di belakang. Ya, harus diisi dahulu sebelum kita masuk ke jalan tol. Yang kedua, kita harus mematuhi kecepatan ketika kita mengendara. Dan di sepanjang tol juga nantinya akan ada angka-angka yang menunjukkan minimal kecepatan dan maksimal kecepatan, yaitu antara 80 sampai 100 km per jam di setiap titiknya. Pertanyaannya adalah mengapa harus dibatasi kecepatannya? Karena tentunya pembuatan tol ini juga melalui observasi atau juga pastinya sudah dicek benar-benar titik-titik mana yang juga berbahaya, misalnya kemiringannya, tekstur jalannya, dan itu harus diatur dengan kecepatan mobilnya tentunya, dan ini tentunya harus kita patuhi. Apalagi sekarang telah dipergunakan namanya kamera etele yang bisa mempotret atau juga mengambil dokumentasi ketika mobil ini melebihi kecepatan, dan pastinya akan ada sanksi atau tilang. Nah, kita tidak tahu di mana ada kamera-kamera di setiap titik jalan tol ini. Tentu kita akan lupa, wah di sana ada, di sini tidak ada. Yang penting mendingan kita patuhi saja kecepatan yang telah dibatasi oleh pihak jalan tol ini. Hal yang lain yang penting di tol ini juga kita harus tahu bahwa ketika kita melaju atau mengendarainya, untuk menyalip itu melewati kanan ya, atau lajur kanan, bukan lajur kiri atau di bahu jalan. Ini sangat berbahaya sekali. Karena ketika kita melaju lewat bahu jalan, nanti kemudian tiba-tiba ada mobil lain sedang beristirahat atau sedang berhenti karena emergensi, kita akan terjadi accident atau kecelakaan. Nah, lebih baik kita untuk menyalip itu melalui lajur kanan atau lajur paling kanan. Kalau kemudian mau santai-santai ada di lajur tengah ya, para sahabat. Jika menyukai video ini, mohon dukungan dengan subscribe dan klik lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, jalan hidup dengan penuh senyuman. Selamat beraktivitas, dimudahkan segala usaha dan diperbanyak rezekinya. Dibuka lagi berkat-berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa dan tetap semangat, selamat beraktivitas.